Tahukah Anda, sebuah undang-undang yang akan menentukan bagaimana polisi menangkap, menahan, menyadap, dan menyita barang Anda, disahkan oleh DPR dalam waktu yang sangat singkat. RUU KUHP, Hukum Acara Pidana, yang merupakan pedoman proses hukum kita, baru saja disahkan di tengah gelombang kritik keras dari masyarakat sipil, advokat, dan akademisi. Mereka bilang, pengesahan ini terlalu terburu-buru, minim transparansi, dan berpotensi mengancam hak asasi manusia. Mengapa DPR dan pemerintah begitu ngebut mengesahkan aturan sepenting ini? Dan apa isi pasal-pasalnya yang paling kontroversial yang harus Anda tahu? Ini bukan sekadar urusan politisi. Ini urusan Anda, saya, dan setiap warga negara Indonesia. Alasan resminya adalah revisi KUHP ini harus sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan berlaku pada Januari 2026. Tapi kecepatan inilah sumber masalahnya. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, proses pembahasannya dinilai manipulatif karena tidak memenuhi 3 prinsip utama partisipasi bermakna, yaitu the right to be heard, hak untuk didengar, the right to be considered, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan the right to be explained, hak untuk mendapat penjelasan yang memadai. Pengesahan yang dipaksakan ini, meskipun urgensi pembaharuannya diakui, justru menghilangkan kesempatan publik menguji secara mendalam potensi risiko dan abuse of power di masa depan. Ini menciptakan risiko, hukum yang dibuat tanpa pengawasan publik yang memadai. Revisi KUHP seharusnya memperkuat hak warga negara. Namun, beberapa pasal justru memperluas kewenangan aparat tanpa kontrol pengawasan yang jelas. Beberapa contoh di antaranya adalah: pertama, penangkapan dan penahanan tanpa kontrol hakim. Dalam KUHP yang lama, penangkapan dibatasi maksimal 1 kali 24 jam. Dalam KUHP baru, penyidik bisa melakukan penangkapan hingga 7 hari. Bukan hanya itu, aparat bisa melakukan penahanan kapan saja tanpa izin pengadilan dengan dalih keadaan mendesak, yang definisinya sangat subjektif dan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ini bertentangan dengan standar HAM internasional dan membuka celah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Kedua, penggeledahan dan penyadapan tanpa izin jelas. Pasal-pasal yang mengatur penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dalam RUU KUHP juga dikritik karena penggeledahan sewenang-wenang bisa dilakukan tanpa izin pengadilan jika dalam keadaan mendesak, dan makna mendesak itu lagi-lagi subjektif. Intinya, pengawasan yudisial atau oleh hakim melemah dan kewenangan aparat menguat drastis. Ketiga, membatasi peran advokat. Peran advokat atau pengacara dibatasi dalam RUU KUHP. Advokat bisa kesulitan mengakses dokumen penyidikan dan bahkan dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya. Hal ini berisiko membuat pendampingan hukum menjadi formalitas alih-alih perlindungan hak warga. Anda mungkin berpikir, saya bukan kriminal, jadi saya aman. Namun, disinilah letak bahayanya. Kewenangan yang luas tanpa pengawasan yang ketat berpotensi membuka praktik penjebakan atau penangkapan sewenang-wenang, terutama bagi aktivis, jurnalis, atau siapapun yang dianggap kritis, karena penangkapan tanpa izin hakim dipermudah. Penyalahgunaan wewenang dengan dalih mendesak hak privasi dan hak proses hukum yang adil, due process of law, bisa terlanggar kapan saja. KUHP yang baru ini memang membawa beberapa kemajuan, seperti perlindungan HAM dan keadilan restoratif. Namun, jika pasal-pasal bermasalah ini disahkan,
Kemajuan tersebut bisa tertutupi oleh potensi kekacauan dan penyalahgunaan. Hukum acara adalah pedoman kita bernapas di hadapan negara. Ia bukan sekadar deretan pasal. Ia adalah benteng terakhir yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama, tidak peduli status atau kekayaan. Saat sebuah UU sepenting ini disahkan dengan terburu-buru tanpa keterlibatan penuh publik, kita tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan hukum, tapi kita kehilangan kedaulatan kita sendiri atas proses hukum. Kewenangan yang begitu besar di tangan aparat harus diimbangi oleh pengawasan yang sama besarnya dari masyarakat sipil dan hakim yang independen. Menurut kamu, apakah RUU KUHP yang baru ini benar-benar akan membawa keadilan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang? Atau justru kita sedang menuju praktik hukum yang lebih represif dan minim pengawasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan analisis berikutnya.